tematik PPKN, tema 3, subtema 1, 2, dan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 MI Krishna yang hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Nah, anak-anak, jumpa lagi ya dengan saya Bu Mei. Nah, hari ini kita akan belajar tematik PPKN. Silahkan anak-anak siapkan buku paketnya ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam materi, Bu Mei mau mengingatkan ya. Apakah anak-anak masih ingat perbedaan antara hak dan kewajiban? Nah, hak merupakan segala sesuatu yang harus kita peroleh. Sedangkan kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus kita lakukan. Pelaksanaan hak dan kewajiban haruslah seimbang. Itu ya sayang ya. Nah, hari ini kita masuk ke tema 3. Silahkan dibuka buku paketnya halaman 151 ya anak-anak ya. Ya. Di situ ada hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Nah, seperti yang kita ketahui anak-anak, di IPS telah dijelaskan oleh Bu Uswah bahwa tumbuhan itu memiliki banyak sekali manfaatnya ya. Apa saja? Yang pertama, untuk bahan makanan. Kemudian yang paling penting adalah sebagai penghasil oksigen. Bayangkan anak-anak ya, kalau kita sedetik kita tidak bisa bernafas ya, pasti kita akan merasa bagaimana? Ngap nggih. Kita memerlukan oksigen untuk bisa hidup. Kemudian kita berhak memanfaatkan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan. Kita juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkan tumbuhan dengan bijak. Nah, anak-anak, setiap hari kalian menulis itu menggunakan apa? Ya, menggunakan kertas. Nah, tahukah anak-anak kertas itu dibuat dari apa? Bahan pembuatnya, bahan dasarnya? Iya, terbuat dari pohon ya, dari batang pohon. Sehingga kita harus menghemat penggunaan kertas ya. Bagaimana caranya? Yaitu menggunakan kertas ya. Harus penuh menulisnya nggih. Kemudian menggunakan dua sisi kertas. Kemudian jangan mencoret-coret jika tidak perlu nggih. Karena dengan kita menghemat kertas berarti kita telah menghemat pohon nggih. Tidak banyak pohon yang akan ditebangi untuk dibuat menjadi kertas. Padahal pohon itu penting ya anak-anak ya. Tadi untuk penghasil oksigen. Kemudian anak-anak, kita lanjut nggih. Halaman 165. Muatan PPKN. Di situ ada hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Kita memiliki hak dan kewajiban terhadap lingkungan sekitar. Misalnya saat menanam dan merawat tumbuhan. Nah, kewajiban kita apa anak-anak saat kita merawat
tanaman, yaitu menyiraminya setiap hari ya, pagi dan sore, disesuaikan dengan kebutuhan air tanaman. Mungkin ada tanaman yang cukup disiram 1 hari 1 kali, ada tanaman yang perlu banyak air sehingga perlu disiram 1 hari 2 kali. Kemudian diberi pupuk secara teratur agar tidak layu dan mati. Nah, anak-anak, setelah kita melaksanakan kewajiban kita merawat tanaman dengan baik, kita akan memperoleh hak. Nah, apa yang kita terima setelah kita merawat tanaman ya? Kita bisa mendapatkan udara yang segar. Kemudian jika tanaman itu berbunga, kita bisa melihat keindahan, tempat kita menjadi indah. Kalau berbuah, kita bisa merasakan buahnya dari hasil panen. Jadi begitu ya, pelaksanaan hak dan kewajiban haruslah seimbang. Selanjutnya anak-anak, kita masuk ke tema 3 subtema 2 ya, karena memang muatan PPKN itu materinya sedikit, sehingga pada pertemuan ini langsung Bu Mei jadikan 1 nggih. Nah, silahkan dibuka anak-anak halaman 174 ya. Di situ ada sikap bijak terhadap hewan. Bu Mei bacakan, kalian simak nggih. Hewan peliharaan termasuk makhluk hidup. Kita berhak memiliki hewan peliharaan, tetapi kita juga wajib merawatnya. Jika kita tidak merawatnya, hewan peliharaan menjadi kotor dan berbau. Di situ ada cerita si putih. Silahkan anak-anak baca sendiri di rumah ya. Nah, lanjut anak-anak. Nggih. Halaman 120. Di situ menjaga keseimbangan alam. Manusia mempunyai kewajiban menjaga keseimbangan alam. Misalnya, tidak mengganggu kehidupan hewan liar. Dengan tidak melakukan perburuan liar, nah, hewan-hewan tidak akan punah ya. Perburuan liar itu memiliki dampak yang sangat berbahaya. Selain kepunahan, juga mengakibatkan rusaknya lingkungan dan terganggunya keseimbangan alam. Penebangan hutan secara liar juga memberikan dampak tidak baik untuk hewan liar. Penebangan hutan secara liar merusak tempat tinggal hewan dan hewan liar ya. Hewan liar berpindah ke permukiman warga. Hal ini tentu akan mengganggu warga karena hewan liar akan merusak perkebunan atau peternakan. Selain itu, rusaknya hutan juga menyebabkan lingkungan sekitar tidak lagi seimbang. Jadi semuanya itu saling berhubungan ya anak-anak ya. Nah, kita tidak boleh melakukan perburuan liar ya, apalagi hewan-hewan yang jumlahnya tinggal sedikit ya. Kalau kita nanti merusak tempat tinggalnya, lah di mana hewan-hewan tersebut akan hidup? Tempatnya di mana? Nah, otomatis nanti dia akan turun ya ke permukiman warga-warga, sehingga mungkin kalian sering mendengar di berita-berita ya, ada hewan-hewan mungkin dari pegunungan, di gunung itu turun ke permukiman warga karena apa? Tempat tinggalnya dirusak. Jadi kita tidak boleh ya anak ya melakukan perburuan liar dan merusak lingkungannya, karena nanti akhirnya yang akan dirugikan adalah kita juga. Kemudian anak-anak lanjut ya. Tema 3, subtema 3. Ayo cintai lingkungan. Langsung saja anak-anak buka halaman 203. Di situ pendalaman materinya yaitu tentang dampak tidak menjaga lingkungan. Kita harus selalu melaksanakan kewajiban untuk menjaga lingkungan.
Jika kita tidak melaksanakannya, akan muncul dampak yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat. Dampak tersebut antara lain kebanjiran atau lingkungan menjadi gersang. Gersang niku napa to anak-anak? Gersang itu artinya nggih, tanah itu kering, tidak ada tumbuhan ya. Udaranya juga panas. Kemudian membuang sampah sembarangan mengakibatkan selokan atau sungai tersumbat. Dampaknya ketika hujan deras ya, nanti akan terjadi banjir karena air tidak bisa mengalir dengan baik. Dampak banjir bagi lingkungan adalah lingkungan menjadi kotor, banyak lumpur, dan sampah berserakan. Saat banjir surut, selain itu banjir juga dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti diare dan kurangnya ketersediaan air bersih. Untuk menanggulanginya, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, terutama di selokan ataupun sungai. Kemudian penebangan hutan secara liar, itu nanti juga akan menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan masyarakat. Hutan yang gundul, yang tidak ada pepohonannya, akan menyebabkan banjir dan juga tanah longsor. Tanah longsor biasanya terjadi di daerah tebing yang sudah tidak ada pepohonannya. Nah, untuk mencegah banjir, hilangnya tempat hidup hewan, dan tanah longsor, kita tidak boleh menebang pohon secara berlebihan. Nah, apa yang sebaiknya kita lakukan anak-anak ya? Kita harus melakukan reboisasi ya, penanaman kembali pada hutan-hutan yang gundul. Kemudian kita melaksanakan sistem tebang pilih. Apa itu tebang pilih? Yaitu menebang pohon-pohon yang telah tua, nggih, setelah ditebang kemudian diganti dengan tanaman yang baru sehingga nanti ada regenerasi, nggih. Pohon tua ditebang, ada yang melanjutkan yaitu tanaman yang baru kita tanam, sehingga dengan kegiatan-kegiatan tersebut kita bisa menjaga lingkungan dengan baik. Begitu ya anak-anak ya. Nah, tugas kalian adalah mengerjakan muatan PPKN halaman 213 ya. Jawabannya saja di buku tugas kalian. Jangan lupa difoto dan dikirim japri ke nomor Bu Mei ya. Anak-anak tetap semangat belajar nggih, tidak boleh malas belajar, apalagi sebentar lagi kita akan melaksanakan PTS, yaitu penilaian tengah semester di akhir bulan September ini. Jadi anak-anak harus mempersiapkan nggih, buku-buku paket seperti ini harus rajin-rajin dibaca. Jangan hanya dibeli, dibuka ketika ada tugas, nggih. Jadi kalian setiap malam itu harus mempersiapkan besok pelajarannya apa, materinya dibaca dan diulang-ulang, nggih. Karena dengan membaca wawasan kita akan menjadi luas. Nah, demikian tadi ya dari Bu Mei. Apabila ada kekurangan, Bu Mei mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.